Gue setuju banget. Kenapa? Ini adalah counter dari seorang Pakito. Pakito, karena yang tadi Shadow Twin Blade itu. Ya. Patch-nya Kalau masih udah jauh banget. pakai, itu satu kali. Asa Chronodes kan begini. Ya, Kita bakal langsung saja bersiap-siap untuk masuk di game yang kedua, di match yang kedua. Sobat-sobat Mobile Legends, are you ready? Ready! I'm ready. I'm ready. Get ready for the next battle. Kali ini di mana Baby memilih untuk mendapatkan satu buah orange buff terlebih dahulu. Karena mereka sadar udah agak sedikit berkurang tempo permainan dari tim Geek Farm. Kalau menurut gua. Iya, bahkan kalau tempo kita tahu sendiri bahwa tempo Geek Farm biasanya mereka yang mengamankan first blood terlebih dahulu. Benar-benar. Tapi untuk yang sekarang mereka yang kayak mereka manfaatin full hero yang sebanyak itu. Walaupun di game yang pertama mereka mendapatkan first blood, tapi mereka tidak mendapatkan first blood ke arah Suns. Nah ini PR-nya, gimana cara dapetin first blood ke arah Suns? Ada flame shot dari Freeze ke arah seorang Suns di sana. Terkena. Gue lebih ke arah miss-nya bukan masalah flame shot. Tapi ketika Suns body block ke arah buff-nya. Dia udah tahu bakal ada yang flame shot. Iya, karena ngeliat spellnya dari Freeze juga kan. Oke. Perhitungannya luar biasa sekali. Jangankan ngitung kayak gitu saya, retributionnya saya nggak bisa, apalagi ngitung-ngitung kayak gitu ya. Tapi kali ini bakal langsung menuju clear di arah mid dari seorang Diana juga Freeze. Dan ingat Frieza menggunakan Kagura, seperti yang Profesor sudah bilang Gio. Kalau misalnya nanti bakal cukup menyakitkan dan bakal lebih berbahaya untuk tim Onyx Esports kalau Freeze menggunakan hero scaling burst damage. Ya, apalagi kalau kita ngomongin masalah Kagura, area of effect ini gampang banget untuk menumbangkan lini belakang kayak Suns. Namun dia juga harus lebih berhati-hati dari seorang Keyboy-nya. Jangan sampai malah Freeze-nya yang kemakan sama Keyboy. Itu dia sangat berbahaya kalau Keyboy yang termakan. Kalau kita lihat Sanse juga mengamankan. Ada flame shot dari seorang Freeze kali ini. On point lagi kedua kalinya Profesor dan juga Oji. Alright, tapi Redvi bakal mengganggu pergerakan. Gak mau dilempar ke belakang karena masih ada damage dan bahkan Death Sonata sudah keluar dari seorang Suns. Melihat dari arah top lane, kayaknya Boots yang kali ini lebih struggle karena para pemain dari tim Geek Fam benar-benar melakukan rotasi dengan baik ke arah top lane. Melihat potensi ada turtle di arah top lane yang bisa diamankan oleh tim Geek Fam ID. Apalagi objektif utamanya sekarang ada Turtle, sementara itu dari Freeze. Sepertinya udah mulai kesulitan di hadapan Drian. Meanwhile Driannya kali ini harus pulang setelah mendapatkan payung di situ. Tapi kayaknya sebenarnya Turtle kali ini bakal diamankan oleh tim Geek Fam ID karena bisa kita lihat terlalu jauh pergerakan dari Suns. Bahkan Drian pun gak ada tarot trap di sana. Vision tidak terbuka dan ini bakal menjadi first spot untuk seorang Drian di arah mid lane. Dilempar begitu saja oleh seorang Renvi harusnya dengan Unstoppable Force dan Boss berhasil menangkap dari seorang Adam. Dibalikan keadaannya tapi damage dari turret terlalu sakit. Lagi dan lagi lihat ada teriakan maut dari para pemain tim Onyx Esports dengan dinosaurus yang kici banget dan memang kalau dari pergerakan Boots tadi bagus sekali yang mengamankan seorang Pakito. Dan ada damage dari turret itu benar-benar strategi yang bagus sekali. Dia pinter banget ya, dia berani banget untuk ngelawan seorang Pakito karena dia tahu banget cara ngelawan Pakito. Bahkan saat di sana bakal harus mundur, gak boleh terlalu offside. Ada Keyboy masih level 3, belum ada satu mau dan satu mau flame shot. Hampir saja mengenai seorang Suns. Itu Lele menuju ke arah seorang Frieza, gak ada di sana seorang Payung yang ada banget Shadow Kill. Berhasil mendapatkan satu momen dengan execute dari seorang cewek. Luar biasa sekali dari cewek tadi di mid lane langsung berada di arah peperangan yang kali ini Boots berapa dengan Adam diambil aja gold buffnya. Ubur-uburkan lelenya belum terkonek ke arah seorang Adam. Tapi kalau menurut gua ini di arah top lane ketika dilepas begitu saja Bootsnya bakal lebih ngaco lagi. Bootsnya bakal lebih ganas lagi dan cewek bakal coba untuk clear minion. Masih coba untuk head to head dengan seorang Harit di arah bottom lane. Menunggu posisi dari tim Onyx Esports terbuka. Mungkin Bebiu sadar diri dia belum punya damage Profesor dan juga Iya, apalagi kalau sekarang kayak nungguin momen banget sih dari teman-teman tim Onyx. Walaupun mereka unggul dari 2 point kill, tapi mereka belum unggul dari setup team fight-nya. Karena setup team fight sebenarnya aku lebih ready dari Renvi sih. Setuju. Dengan jauh head-nya dia lebih setup-nya lebih cepat banget dan Freeze-nya bisa eksekusi dengan cepat juga. Karena dia juga akan mengandalkan arrow-nya kan. Iya, apalagi dengan ejector dia bisa masuk kapanpun di situ. Kalau melihat pergerakan dari tim Onyx Esports ada yang offside. Oke, cewek langsung di arah bottom lane tapi ada Renvi di sana. Digocek saja, langsung coba dilempar ke enggak. Ternyata Renvi juga nggak mau terlalu terburu-buru padahal ada flicker di sana. Kalau menurut gua itu dipaksain oke banget. Masih bisa ya? Kenapa? Nggak ada satu buah Quad Shadow. Habis Quad Shadow-nya. Iya, tadi Quad Shadow udah dipakai. Tapi lihat perbedaan poin levelnya sih. Freeze level 6, Drian baru level 5.
Ini berat banget sebenarnya untuk Oke. supportnya. Tapi Aduh. team fight-nya Tim fight-nya adu retribution berhasil diamankan oleh Flicker. seorang Suns di depan sana. Tapi lihat Bruce berhasil mengamankan Remy dan ternyata berhasil ngamen poin. Bus ditumbangin, Shadow didapatkan. Langsung ada semua yang overtime. Hurricanes untuk mundur. Ada ke belakang. Cross strike belum dikeluarkan. Dan bahkan ada berhasil udah kena. digocek begitu saja oleh seorang Suns. Digocek, dipaksakan. Satu hit lagi dan Suns still survive. Berhasil untuk mundur. Ini almost is never enough. Sementara itu dari ceweknya Wah. sudah mengamankan bottom lane. Tadi itu kalau Suns bisa tumbang di tangan Adam, itu benar-benar poin plus banget buat Geek Fam. Masalahnya tadi di jiggle begitu saja. Bahkan Adam pun harus mundur. Ada Freeze di depan sana. Ada Drian, ingat. Yang overturn-nya bakal sakit banget. Tapi belum ada. Masih cooldown. Di arah bottom lane pun turret berhasil diamankan oleh seorang cewek. Ini tukar-menukar turret ya di top lane-nya juga bottom lane sebenarnya. Mereka sama-sama mengambil objektif yang cukup baik dari kedua tim. Sementara itu ada Renvi yang udah bersiap-siap dengan ejector nanti kalau misalnya bisa diarahkan pada lawan-lawan. No, dia nggak mau terlalu memasakkan diri di arah sana. Mountain Shocker telah dibuka untuk keberadaan dari para pemain tim Onyx Esports. Dari Suns menuju ke arah bottom lane. Mereka coba lebih farming dulu. Tapi gua lihat di sini dari Geek Farm-nya itu bener-bener dia yang memegang tempo dari tim fight. Walaupun dari segi point kill itu diamankan Onyx Esports ya. Nih lihat, dia udah ada 2 di sana tuh dari tim Geek Farm di tengah, 1 di belakang sana. Review udah ejector. siap, dipasang dengan 1 bawah sayap. Tapi ternyata kali ini bukan ada shadow kill. Tapi ternyata digocek dengan Coach Shadow, dibuka lagi Keyboy dan Keyboy. Iya, Renvi berhadapan dengan Kibo ini menjadi pertarungan yang seru banget dan menentukan untuk war yang terjadi antara kedua tim. Ini kalau tadi benar kata Ranger Emas juga, ketika Geek Fam bisa mengamankan atau membuka war karena adanya Renvi dan ini adalah item. Silakan Profesor. Ya, dari segi itemnya bahkan kita tidak melihat Suns dengan item damage terlebih dahulu. Dia lebih respect terhadap satu buah brute force karena dia tadi sempat tertekan dengan hadirnya seorang Adam di lini depan. Tapi untuk sekarang kita lihat Bebu akan menuju ke arah Blade of Despair langsung dan team fight. Udah mulai dibuka Oke, dengan ternyata Mono. flickernya gagal kali ini dari seorang Renvi. Ingat masih ada retribusi dari seorang Baby. Dipasangkan maju ke depan dan lihat retribusi Suns. diamankan oleh seorang Suns yang sangat bebas. Hingga overturn. Hurricane Hurricane Dance Dance. memilih untuk mundur. Tapi ternyata sama force sekarang belakang dimakan, dibuka, dijilat-jilat, pengen. Gila, Menuju ke pengen. arah seorang Jaweja. Renvi harus tumbang. Diamankan oleh seorang Drian. Tapi Oh cewek my juga God. tumbang di sini karena ada seorang baby yang bisa mengamankan cewek sendirian tadi di arah mid lane karena teman-teman sedang melakukan war di arah bottom lane-nya. Ini sendirian dari seorang cewek cukup rugi juga ya. Oke, tapi kalau melihat dari pertukarannya agak dirugikan untuk Onyx Esports karena dari gold laner-nya yang Sonata dikeluarkan. Satu buah dia memilih untuk mundur terlebih dahulu dari seorang Adam. Adam yang bukan Jordan kalau bisa dilihat sekarang. Despair yang masih ada di bottom lane belum mendapatkan point kill, belum mendapatkan assist kali ini. Masih mencoba untuk melakukan rotasi ke arah mid bersama dengan teman-teman dari Geek Fam. Alright, Adam. Tapi kali ini lihat Mountain Shocker telah dibuka begitu saja. Kayaknya ada 1 buah orange buff yang diamankan dia harusnya. Tuh kan. Montek Soccer. Montek Soccer. Lihat Montek Soccernya pas Bahkan dia banget. teriakan haha. Iya, ada yang ketawa tuh di belakang. Ada yang ketawa, Adam dipasang, knockout strike telah dikeluarkan. Lihat, masih ada Keyboy depan sana. Sepertinya objektif gaming di arah top lane. Bakal coba mendapatkan 1 buah turret. Bahkan di arah bottom lane, gila. Baby dan Sakratul Maut masih bisa menahan damage dari seorang Despair. Dan 1 poin tambahan. Cewek harus ditumbangin begitu saja. Memilih untuk mundur para pemain dari tim Onyx Esports. Mereka kehilangan seorang cewek yang tandanya ini bukan baik-baik saja. Wow. Ditukarkan oleh seorang Baby. Baby di arah bottom lane. Permainan yang luar biasa dari Drian yang pastinya. Lele, bukan sembarang Lele, berhasil termakan seorang Baby. Iya benar-benar ini juga cukup rugi bagi Geek Fam ID karena Baby harus tumbang dan Drian dengan cepat ya. Dari bottom lane menuju ke arah mid lane untuk melakukan penyerangan karena udah ada Renvi Freeze yang akan menjadi target dari tim Onyx Esports. Oke, dengan 12 menit lagi, ini akan ada perebutan turtle yang harusnya kali ini diamankan oleh Onyx. Lihat, 4 player tersisa dari Onyx, mereka sudah menyebar di arah sungai. Dan bahkan Renvi pun kalau dia masuk, memaksakan diri ke arah pertahanan dari tim Onyx Esports, dia bakal bisa dimakan. Oh iya, ada Mountain Shocker dikeluarkan oleh seorang Baby untuk melihat pergerakan dari lawan-lawannya. Drian udah mulai Skatul mau di situ, tapi Suns nggak mau gegabah, masih mencoba untuk melakukan. Dicuri ternyata kembali disisir. retribusinya. Bahkan Baby ke depan sana, masih dengan basic attack Dead Sonata dikeluarkan begitu saja. Tapi langsung ada flicker, karena seorang ada. Knockout strike gak kena, dibalikan keadaannya. Ingat kali ini para pemain tim Onyx Esports melempar ke arah belakang. Ada bos, berhasil mendapatkan 1 point tambahan.
bertahan. Tapi ternyata dibalikan. Adam disperse sekarang to bounce. Disperse benar silang. Adam tersisa seorang diri dan double kill. Oh my god, ini bencana. Tersisa seorang Bebiu akan ke wipe out. Masih mau lebih dari seorang Rondo dan DCC. Triple kill diamankan oleh seorang Suns yang gak santuy. Benar banget, Suns udah gak sans sama sekali. Benar-benar mendapatkan poin 3 untuk Onyx Esports setelah war yang tadi sebenarnya bisa diamankan oleh Gifem. Oleh Leja, gak ada satu buah payung Drian di arah belakang. Dan bahkan hingga Overton memulangkan Drian ke arah base. Gila. Terkena satu jebakan maut di mana Drian yang harusnya mundur dengan garotenya ternyata malah termakan oleh Yin yang Overturn yang masih aktif daripada seorang Freeze. Bahkan kita lihat dari replaynya mungkin di teamfight apa yang terjadi barusan. Suns yang di belakang benar-benar free hit sekali. Dan bahkan untuk melihat potensi dari Adam, knockout strike-nya 2 kali miss. Sehingga double kill bisa diamankan oleh seorang Suns bahkan triple kill. Tadi sempat gue notice juga, Baby itu sebenarnya masih bisa mundur sampai belakang banget. Masih bisa ada kesempatan untuk nggak terpick off, tapi dia memilih untuk mengambil darah dari minion dulu. Itu yang membuat akhirnya dari seorang Baby terpick off oleh seorang Suns. Oke, tapi ini ngap kita lihat ada Lele lagi karena seorang Frieza. Masih ada ngap satu buah permainan yang baik dari tim Geekfam. Mencoba untuk bertahan dan Sonata dikeluarkan. Baby menjadi pilihan. Tapi ternyata di top lane sana Onyx pun gak mau terlalu terburu-buru karena lihat 10 detik lagi bakal ada bapaknya Hylos yang terhormat. Benar banget, dan ini akan menjadi target operasi dari tim Onyx Esports mendapatkan Lord yang pertama. Target operasi kali ini sepertinya bakal coba didapatkan setelah satu buah invasi serangan menurut gua di arah mid lane, Profesor. Ya, tapi kalau invasi serangannya ini bakal bisa dimanfaatkan balik oleh teman-teman Geekfam, malah sebenarnya yang bakal rugi di Onyx Esports karena ya itu tadi Mountain Shocker bakal langsung membatalkan semua ambush rotation yang seharusnya milik Onyx Esports. Benar banget, dan kalau kita lihat Renview udah maju di garis depan mencoba untuk mengejar Killboy di sana, tapi ada Suns dengan harta tata dan Sonata. Rhapsody-nya membuat Baby terkena damage sedikit lumayan sakit. Dan sepertinya itu akan menjadi teguran keras untuk seorang Baby, jangan pernah coba colek Lord saya. Ini punya saya. Iya, karena Suns kayaknya benar-benar mau coba nge-secure tuh Lordnya. Dia coba untuk dapetin satu buah purple-nya dulu. Dia coba amanin clearing minionnya dulu. Dari top mid-nya disiplin dulu. Baru dia coba mangsa teamfight. Dan cewek sepertinya bakal coba untuk memasak seorang Frieza. Tapi ternyata untungnya ditahan begitu saja. Dia nggak birahi dengan shadow kill yang dimiliki. Tapi Endless Battle sudah diamankan juga oleh Suns dan akan menambahkan lagi bulir-bulir damage dari satu buah Rhapsody dan Sonata. Iya, tapi diam-diam Adam di sana sendirian. Digocek saja pergerakan dari Suns di situ. Baby masuk dengan Renvi kali ini. Tadi udah ada Mountain Shocker dikeluarkan oleh seorang Baby. Lihat pergerakan dari lawan-lawan. Dan gagal itu adalah unnecessary move yang dilakukan oleh seorang Suns. Dia masuk, dia gunain retribution-nya. Dia pengen ada satu buah pasif dari Endless Battle-nya. Ternyata di antara mereka berhasil didapatkan begitu saja. Damage cukup besar. Hurricane Dance yang baik dan bahkan harus menghilangkan seorang Renvi di depan sana. Membuat para pemain dari tim Geekfam harus kontra-kontra mundur ke arah belakang. Dispense seorang diri, Blitz tertangkap dan double kill. Didapatkan oleh seorang Suns. Masih mau ada masih mau lebih. Memilih base ke arah belakang. Kejar lagi dan lagi. Drian, triple kill didapatkan. Looking for Mania. Suns masih mau lebih. Dispense belakang sana. Satu buah dan Sonata ternyata miss dan bahkan langsung dilakukan one strike. Mania. Ini bencana. Wah, gokil banget dari Drian yang tadi ubur-ubur ke Lele membuat satu orang dari Geekfam terpick off dengan kita Renvi mencoba untuk melakukan defense. Langsung memasakkan Hurricane Dance berhasil diamankan dan ini dia akhir dari game. Onyx versus Geekfam. What a save. Onyx Esports melakukan permainan luar biasa dan bahkan Suns menutupnya dengan Mania. Mania yang didapatkan oleh Suns, tidak lupa juga bahwa satu buah Abyssal Arrow yang sangat luar biasa daripada seorang Drian. Dan